Iya. Banyak amal nih, banyak amal nih. Masuk surga. Sekarang kan surga harus suci. Loh, Kalau belum kan, suci, bisa kan, ya. kan sekarang amal tadi walaupun dia banyak, dia nggak bisa buang dosa. Ya berarti neraka dulu, dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, iya. Semuanya berarti masuk neraka dulu semuanya. Masuk neraka dulu kan? Kiai apa siapapun masuk neraka dulu. Nggak harus masuk surga. Malaikat, nabi, Iya. tahu kita ya. Nabi pun pasti ada dosa dong. Masih. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rizuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video ini. Saya akan melayani jiwa ini supaya dia boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya akan turun. Sebentar ya, ada mobil. Oke. Duit. Bu, jeruk apa ini? Hah? Jeruk apa? Jeruk madu. Oh, nggak agak jaga jarak ini. Apa? Berapa? 18 apa? 1000. Kilo 18.000. Oh, manis nggak? Ecep nggak apa-apa. Icip ya. Ada keluar. Wakambas mana Wakambas? Masih jauh. Berapa jauh lagi? Parah. Berapa jauh lagi? Ya ada berapa jam ya? Paling 2 jaman. Kira-kira itu. Oh, 2 jam. Kira-kira Pak. Ya Bapak kalau cepat naik mobilnya ya cepat sampai. Masih lama Pak. Oh. Ini barusan metro itu kan Jepara. Oh gitu. Katanya tadi dari Bandar Lampung katanya cuma berapa lama gitu. Cuma lama Jepara lagi Jepara. Oh. Kan Bapak baru sampai metro kan belum. Nanti masuk tol lagi. Hah? Masuk ya, metro. Kalau sana nggak masuk tol. Iya. Ya itulah, kalau kita nggak ada yang nuntun hidup itu jadi gitu kan. Coba kalau dituntun kan. Ya kalau nggak pernah ke sana nggak tuntun ya nggak tahu lah. Iya susah, makanya harus tanya-tanya orang. Jadi kalau kita juga mau apa, kan saya pernah itu ke Malang ya, ketemu anak-anak. Iya, ketemu anak itu masih SD. Saya tanya, kalau kau SD kemana? Ya saya SMP, kalau tamat SMP ya SMA, kalau tamat SMA ya saya kuliah, kalau kuliah ya nikah, kawin. Kalau udah kawin punya anak, kalau udah punya anak tua. Terus kalau udah tua ya bapak masih nggak tahu, pasti mati lah. Kalau udah mati kemana? Ya nggak tahu lah, ke surga tuh. Ya insya Allah ke ya neraka surga ya nggak tahu loh. Hidup nggak boleh insya Allah neraka surga, harus ada kepastian surga atau neraka gitu. Terus dia tanya, kalau bapak, oh saya yakin pasti surga. Masa bisa ke surga? Gimana ceritanya? Dia katakan gitu. Sekarang ibu gimana coba? Ibu kalau sekarang dipanggil Tuhan nih, panggil Allah ini, ibu surga atau neraka? Ya pengennya surga kan, Pengen surga. Iya kan, pengennya semua surga. Tapi ya tergantung perbuatan amal ibadah kita toh. Sekarang gini ya, sebelum saya beli ini ya, kebetulan ketemu ibu ya. Sekarang kalau amal ibu misalnya 50, dosanya amal 50 ya. Terus dosanya 100 gimana? Berat dosanya. Neraka atau surga? Neraka. Oke, sekarang kedua. Ya, keduanya gini. Amalnya 100. Dosanya 50. Memang banyak amal. Kemana? Banyak amal. Iya, banyak amal. Banyak amal kemana? Tapi kalau ini apa namanya? Tadi kan kalau udah banyak dosa, banyak amal nih, banyak amal nih. Masuk surga. Sekarang kan surga harus suci. Kalau belum kan, suci, kan sekarang
amal tadi walaupun dia banyak, dia nggak bisa buang dosa. Ya berarti neraka dulu, dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, iya. Semuanya berarti masuk neraka dulu semuanya. Masuk neraka dulu kan? Kiai apa siapapun masuk neraka dulu. Nggak harus masuk surga. Malaikat, nabi, Iya, iya. tahu ya. Nabi pun pasti ada dosa dong. Masih. Terus semuanya semua dihisap lah Pak. dihisap. Langsung neraka menurut saya tuh. Tapi kan kalau kita di neraka dulu sengsara dong. Iya sengsara. Iya, berapa tahun coba? Berapa tahun di neraka coba? Kira-kira. Dosa kita aja lah. Iyalah, nggak mungkin dong setahun. Mana ada di penjara aja orang curi ayam aja setahun lebih. Kan di neraka. Lama ya. Pokoknya dihisap dosa. Dihisap. Padahal Bu ya, kalau kita berpikir secara normal aja ya, kalau di dunia ini, oke lah, kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau udah alam kekal kan, ya udah neraka terus. Masa neraka setelah neraka pindahin surga? Pindahin lah Pak kalau udah dihisap. Oh, dipindahin. Amal kan kita punya amal kita. Oh, jadi kalau udah selesai disiksa, terhisap, dihisap, dipindahin. Iya, kita kan punya amal, nggak bisa terus semua kan? Iya. Iya loh. Tapi bagaimana kalau ada yang mengajarkan janji ibu nggak terhisap, nggak ke neraka langsung ke surga, mana pilih? Nggak ke neraka dulu, langsung surga, pilih mana? Ya langsung ke surga. Itu. Iya. Jadi gini Bu, ya. Kalau kita sudah ke neraka dulu, dihisap dulu, ya kan kita sengsara dulu dong. Iya. Aduh panas ya Allah, panas Tuhan, panas macam-macam kan. Tahu baca ya? Iya dong, pasti dong. Kita kan baca, kita pelajari kan. Panas. Nah sekarang, kalau kita ada yang nggak panas dulu, masa pilih yang panas dulu? Ya kan? Sekarang gini, ada orang gini Bu, ya ini ya. Bu ikut aku Bu, nyebrang sini, ya mudah-mudahan lah bisa selamat kan gitu kan. Nah, terus ada orang yang bilang, ikut aku Bu, pasti selamat lah. Mana? Pilih insya Allah atau pasti? Pilih insya Allah apa pasti? Insya Allah loh kayak. Iya, kalau insya Allah kan ini kan. Ya, insya Allah itu kan mudah. Semua milih yang pasti. Nah, semua milih yang pasti kan, bukan mudah-mudahan kan? Ya. Sekarang manusia itu sebenarnya ya nggak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya karena pasti ada dosanya. Jadi dosa itu bukan asal berbuat jahat saja. Kita pikiran jahat pun udah dosa. Karena dosa itu kan dari kata amartia. Jadi segala sesuatu yang nggak sesuai dengan rencana Allah ini, ya ini udah dosa. Jadi kita misalnya Tuhan suruh ini kita ke Medan, kita perginya ke Lampung, itu aja udah salah, gitu loh. Jadi sebenarnya Bu, itulah sebabnya Tuhan yang nggak kelihatan itu, yang orang panggil Yahweh, Elohim, Allah, apapun itu namanya, itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Itu dia. Terus sebagai anak manusia, dia harus menebus dosa manusia, karena manusia nggak bisa menebus dosa sendiri. Karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa ini udah melahirkan anak-anak yang memang bibitnya dosa gitu loh. Yang suci, yang kudus itu ya Yesus itu yang datang ke bumi itu. Ya kalau orang-orang Islam bilang Isa Al-Masih ya kan. Dia datang ke bumi. Tapi banyak orang nggak percaya kalau bahwa dia datang ke bumi, mati di atas Golgota tadi, di salib tadi, menebus kita dari dosa. Orang nggak percaya. Masa Tuhan begitu? Tuhan kan tinggal bisa kan? Kan Tuhan itu Bu maha kuasa. Bisa aja dia tapi dia kan maha adil. Sekarang gini Bu, misalnya saya gadekan emas ke ibu. Anak saya gadekan emas ke ibu, anak saya ini. Padahal tanpa seizin saya, dia curi emas saya. Terus saya tanya, kamu ngambil emas saya? Iya. Kemana kamu gade? Ke ibu. Kan? Mana ibu itu? Dikasih tahu. Terus saya ambil begitu aja dari ibu. Kira-kira adil nggak saya? Saya rampas gitu emasnya tadi. Kayaknya nggak adil. Nggak adil. Harusnya saya tebus dong.
Ya. Betul, saya tebus Iya, dong. itu terang anaknya Bapak. Iya, kan anak saya kan Iya. yang gadein kan. Masalah salah anak saya itu urusan saya ke dia. Tapi masalah ibu harus adil saya. Ah, jadi Bu, nggak mungkin dong Tuhan yang maha adil walaupun maha kuasa. Hei setan, udah dia ke surga, nggak ada urusan lu, nggak. Setan bilang ini udah pernah ikut gua nih. Udah pernah ikut gua, setan bilang begitu. Ini udah pernah ikut saya nih. Ah, itulah makanya ada penebusan. Ada penebusan di kayu salib itu karena apa? Karena itu tadi. Ah, sekarang saya mau tanya ibu. Karena itu atau Bukan masalah agama, ini masalah cerita bagaimana manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. ya. Terus gimana dia mau menyelesaikan dosa ini? Dengan amal. Tadi udah ibu jawab sendiri. Sekarang aja saya tanya ibu, banyak amal atau banyak dosa? Udah, banyak pahala atau dosa? Jujur, jangan bohong-bohong. Kadang-kadang aja kita kan kita tawar nih, misalnya ya. 15.000, modalnya aja belum. Padahal modalnya 14.000. Ah, dosa nggak? Dosa kan? Tapi kalau kita dagang itu kayak mana ya Pak? Ah. Kayak mana? Pasti bawa ke bawah bohong juga ya. Iya makanya kan? Ah, Iya, tapi kalau suruh jujur banget kayak Nabi itu nggak bisa. ah. Kalau Kanjeng Nabi itu dagang dia jujur banget emang. Oke lah, kanjeng. Kalau Ini nggak masalah usah. dagangan, nggak kalau usah- masalah tawar menawar itu Pak, Ah, ya kadang modalnya itu aja nggak segitu, Ah. tawar 15 gitu. Iya, Kan iya. kadang memang. iya. Ah, kan gitu kan? Salah lah Pak, salah Lah, nggak dari Bapak? sekarang- Dosanya itu Pak. Sekarang gini, modal ibu 14.000, Ah, ditawar 15. Ibu bilang belum dapat modal. Bohong nggak? bohong. Namanya bohong, bohong kecil, bohong besar tetap Dosa. bohong nggak? Ah, dosa kan? Dosa. Ah. Sekarang seharusnya ibu nggak boleh bilang begitu. Ibu harusnya bilang, Pak, masih kecil dapatnya, Oh iya, masih ya, dikit. Pak, ya. Ah. Tapi kalau ibu bilang masih dikit, pernah? Dosa. Bukan, bukan nggak bohong. Kan memang 1.000. Nipis, kalau aku Ya. ngomongnya nipis. Nipis. Ya. Tapi kan orang jadi malas beli. Ini ibu ini udah untung pun pengennya banyak. Lah ya, Tipis, pakai. tipis diganti siji loro telu kan jadi oke Ki. Ngerti nggak? Iya tahu. Ah, harus. Dikit banyak. Ah, kan orang jadi malas beli dong. Harusnya kalau bohong orang suka dibohongi. Oh modalnya aja belum ah. Jadi kan hati saya jadi kasihan, betul nggak? Kasihan, modalnya aja belum. Ah, jadi Bu, sebenarnya sederhana orang kalau mau pasti dia selamat itu bukan karena perbuatan baik, karena dia nggak mungkin mampu. Jadi dia harus percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, saya percaya dengan pengorbanan Yesus saya selamat. Harusnya begitu. Nah, sekarang ibu mau nggak percaya sama Yesus? Mau nggak? Gimana ya Pak? Tapi kan aku agamanya Islam. Bukan, ini nggak ada masalah agama. Nggak nyangkut-nyangkut itu. Nggak ya? nyangkut-nyangkut agama, nggak ada kain agama. Ibu percaya Yesus, bukan ibu suruh ke Kristen, suruh kemana-mana, bukan, Iya. bukan. Nah, ibu cukup begitu aja, ibu. Jadi Yesus itu Bu datang bukan untuk agama, dia datang untuk manusia, bukan untuk agama. Kalau untuk agama berarti dia nggak adil dong, dia nggak maha kasih dong, ya kan? Ya berarti dia beda-bedain nih agama A, agama B, enggak. Dia datang ke muka, saya aja nggak boleh beda-bedain. Iya. Nah, apalagi sang yang suci, dia bukan lahir karena sperma, bukan karena Yusuf, bukan karena Maryam, bukan. Dia roh Allah, rohullah wa kalimatullah. Rohullah kalimatullah itu datang. Sekarang gini, Tuhan Maha Kuasa nggak? Ya Mas, segala-galanya. Sekarang kalau Tuhan mau datang ke bumi mengambil rupa manusia bisa nggak? Ya nggak bisa, dia nggak kelihatan Pak. Iya, kalau dia kan dia Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa berarti dia datang ke bumi bisa nggak? Mau jadi apa aja kalau Maha Kuasa? Bisa nggak? Bisa dong. Kalau nggak bisa berarti kita batasi. Biasa segalanya. Ah, itulah yang orang bilang mana mungkin. Ah, Bisa lah. harusnya bisa. Bisa, tapi kita kan nggak ada. Betul. Setiap orang ditanya pasti bisa. Tapi ketika disuruh percaya dia nggak mau. Kalau bilang, kamu Allah tuh Maha Kuasa nggak? Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa, ya kan? Ah, terus bisa nggak dia buat apa saja? Mau datang ke bumi, mau ambil apa?
rupa manusia kayak apa bisa. Nah, tapi ketika kita ceritakan tentang bagaimana tadi itu Yesus itu datang ke bumi mengambil rupa manusia, wah, mana mungkin. Ah, itulah permainan otak yang sudah kita sejak kecil kita dipisah-pisahkan. Oh, agama ini, agama itu ini, agama yang gini apa? Bukan. Jadi ini dia datang bukan untuk agama, dia untuk orang yang mau percaya dia. Makanya saya misalnya, saya bukan cerita agama, lu percaya nggak sama penebusan ini? Sekarang gini aja, Bu. Ibu mau agama apapun, kalau saya percaya ini manis, saya beli. Itu aja, betul nggak? Iya. Iya. Masa saya harus tanya, Ibu agamanya apa? Buddha? Enggak lah, kan enggak. Yang penting ini manis, betul nggak? Nah, sekarang ini bukan kebetulan, Bu. Terus terang, saya nggak kenapa tergerak tadi mau beli ini kan. Sebenarnya nggak mau beli ini, tapi saya bilang saya mau ceritakan ini, ya saya harus sekalian beli. Ibu mau nggak buka hati, terima Yesus? Yesus, aku percaya dosaku ditebus. Aku yakin dalam nama Yesus. Itu aja. Ibu mau agama apa nggak masalah. Nggak masalah. Tak doain engkau, sederhana. Nanti engkau, ibu rasain, ada hadirat Tuhan luar biasa. Nangko jagong gono. Gelem orang? Hah? Enggak apa, cuma Isa Almasih saat iki aku percaya bahwa apa ya bahasa Jawanya kurang paham lah. Aku yakin percaya engkau datang ke bumi untuk saya, untuk menebus saya dari dosa. Tapi kan aku itu ini loh Pak, apa namanya? Ya kalau aku Bapak Yesus, aku Allah gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku percaya Allah datang ke bumi. Jadi ibu, iya percaya kan? Iya, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia itu. Nah, sebagai anak manusia, sebagai Allah yang ibu bilang tadi, dia nggak bisa mati dong. Kan dia firman, dia kan firman sama itu. Tapi sebagai anak manusia yang datang ke bumi bisa dong. Gini, saya mati nih, mati. Rohku kan nggak mati. Ya, Allah itu kan nggak kelihatan, goib, roh atau zat gitu kan, roh. Loh, terus gimana? Yang mati itu bukan Allah, nggak, Tuhan Allah itu nggak mungkin bisa mati. Ya Allah nggak bisa mati Allah. Ya, maha kekal. Dia maha kekal. Yang mati itu anak manusia yang datang ke bumi, tapi dia suci, kudus, nggak ada dosanya. Ah, sekarang kalau saya menebus dosa ibu nggak bisa. Walaupun saya mau mati untuk ibu nggak bisa, karena saya ada dosa juga. Ya kan? Ya, yang harus bisa nebus yang suci. Sekarang saya mau tanya Bu, ada nggak di bumi ini sekarang manusia yang suci? Nggak ada. Nggak ada. Pasti nggak ada. Ya itu hanya satu, Yesus itu dia datang. Gitu loh. Jadi ibu dikasih Yesus. Jadi sebenarnya mata ibu udah mulai berbinar-binar. Iya, udah mulai tenanan opo iki aku. Wih. Sederhana Bu sebenarnya. Iya. Orang kadang gini ya. Orang maunya yang sulit. Orang Indonesia ada lucu Bu. Dia nonton TV nih ya. 3 orang di situ ya nonton TV. Terus yang satu bilang, "Iku pinter iku wong profesor dokter." Kenapa ngopo? Aku orang ngerti omongannya. Makanya harusnya ngerti dong. Iya. Masa karena dia nggak paham jadi profesor? Harusnya seorang orang yang pintar kan harus bahasanya ngerti. Seperti saya kan, ibu ngerti bahasa saya kan? Bahasa saya kan? Iya. Saya bukan pintar tapi ngerti. Iya, ngerti karena saya bahasanya biasa, sederhana. Jadi ibu itu bukan maksudnya pindah agama, ibu itu percaya Yesus, maksud saya begitu. Yesus, Isa Almasih. Nah, Isa Almasih, kalau ibu nggak mau Yesus, Isa Almasih, aku percaya bahwa Isa Almasih datang ke bumi, dialah yang menebus saya dari kejahatan dosa saya. Gelem ora? Loh, ibu mau neraka atau surga? Ngomong kayak gitu. Hah? Suruh ngomong kayak gitu. Iya. Ibu mau neraka apa surga? Ayo. Hah? Aku baru baca Yasin.
Yasin nggak apa-apa. Emang dilarang baca Yasin? Ya, enggak. Nggak dilarang. Ibu abis itu baca Yasin mau baca apa itu nggak ada. Bukannya enggak ya, Ibu pernah dengar Isa Al-Masih? saudara saya juga ada yang Oh. cuma kan Isa sama bapak di sini Oh, ada. ada saudara saya, adiknya mama saya. Oh, gereja itu. Iya, di Sambari. Tapi ibu kan belum pernah terima Yesus. Ya orang aku agamanya Islam Nggak bisa. Enggak. Isa Al-Masih? Tahu saya. Percaya nggak Isa Al-Masih datang ke bumi? Nanti kedua kali jadi hakim. Ngakimi, percaya kan? Percaya kan? Isabnu Maryama wahakaman adlan. Isa putra Maryam hakim yang adil. Percaya nggak? Iya, Isa. Sekarang? Maryam. Ya, sekarang kalau dia menghakimi, sekarang kita ya ada masalah nih. Yang mempenjarakan kita, memvonis berapa tahun itu hakim atau polisi? Hakim. Itu cerdas ibu, pinter. Sekarang Isa Al-Masih datang jadi hakim. Piye? Nah, ibu nggak percaya mbak ini? Loh. Tapi nah ibu percaya, walaupun ibu banyak salah ya wis. Kue tak bebasi, ya ampuni kue. Kan iso. Penak ya, Pak. Penak. Wong Indonesia pingin. Iso. Wong Indonesia pingin sulit. Tapi ibu, saya ngerti, saya paham. Ibu itu maksudnya, wah, iki agama. Berarti nih aku ngomong ini, aku agamanya wis lain, bukan. Ibu keliru. Bukan ditanya masalah agama, masalahnya ibu mau enggak percaya. Itu. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau percaya, tak doain nanti ibu rasain. Kemarin wong piro ibu, tenang. Sakit lumpuh juga iso jalan. Wong Islam. Iya, dokter bilang wis mati. Nggak mati sampai saya wis berang tahun. Isa Al-Masih iku maha kuasa penyembuh. Loh, ibu baca nggak di Al-Quran di ini ngambil tanah ciptain burung terus Nabi opo sing iso ciptain nyawa kalau bukan DNA ku penyelamat? Masa diambil tanah? Ibu pernah baca nggak diambil tanah diciptain jadi burung? Ayo. Ya kan? Iya. Jadi ya itu terserah ibu lah. Ibu sayang kalau nggak percaya. Jadi harganya piro iki? Harganya piro? 15 kan jadi turun kan? Setelah aku ngomong kan. Iya. Iya, tapi manis nggak? Sing di iki kok. Ibu iso pilihin yang manis-manis nggak? Karena aku nggak iso milih. Nah, pilih dewe aku ora iso. Kabeh lagi jeruk. Kabeh yo. Ya, nasi di papa lagi pilih lah kayak. Hah? Nasi di lagi ya pilih lah kayak. Gede-gede wae. Kalau itu lagi dari papa nggak ngerti. Iya oke. Saya 2 kilo. Ibu pilihin aja lah, aku percaya aja lah. Ya. Aku tak bingung. Gede-gede apa sih? Gede. Enggak, ibu aja. Dua kilo aja. Emang nang kene nang kebun jeruk ya? Enak nang makan kono. Aku kan mlebu nang kampung. Bapak kemana candol ya, Pak? Aku nggak punya agama, Bu. Punya Yesus saya. Ya
Yesus. Nggak, kalau punya agama ntar kita jadi lain-lain. Lu gak agama iki enggak. Pas kira-kira. Saiki piye? Selama Covid laris enggak? Nah, laris. Laris. Cuma ke pelaris. Enggak, maksudnya Ye. minta doain laris. Ini mau buktiin ya. Minta doain laris. Oleh kan, tak doain kan? Boleh. Jenenge siapa? Boleh. Jenenge siapa? Suri. Oke, tak doain laris ya. Ya. Hah? Halo ya. Pak. Ya tenang. Iya aja goyang-goyang lah. Iya, meneng aja ngene aja ngene. Ya. Ya. Tuhan Yesus, saya percaya Kau memberkati ini. Kirimkan pembeli-pembeli. Banyak yang beli. Ibu ini diberkahi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus ku percaya diberkahi. Amin. Ya Allah, amin. Diberkahi Bu. Sudah ceramah banyak banget. Hah? Saudara Bapak Ibu sekalian yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Nah, ya memang semua itu harus dipilih Tuhan dan juga harus menyerahkan diri kepada Yesus ya. Karena ibu tadi memang dia belum mau menyerahkan diri pada Yesus, tapi firman Tuhan bilang Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan yang kita sampaikan tidak kembali sia-sia, dia akan melaksanakan sesuai dengan bunyi firman itu. Jadi saya yakin tidak sia-sia. Sekali waktu ada yang lain yang datang yang melayani ibu tadi. Alkitab bilang ada yang menanam, menyiram, ada yang menuai gitu ya. Jadi Tuhan yang menumbuhkan ya. Nah, jadi Tuhan yang menumbuhkan, ada yang menanam, menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, ada yang menuai. Saya berdoa buat semua saudara pemirsa yang ada supaya Anda juga melakukan hal yang sama. Begitu maksud saya. Ini edukasi ya. Salah satu bukti begini ya. Nah, sederhana, saya bicara sederhana. Saya tidak sok-sok pintar. Saya bicara itu yang bisa dipahami mulai anak kecil umur 3 tahun juga paham. Kalau kita di Indonesia ini misalnya ada 20 juta aja orang Kristen ya. Kalau 1 tahun itu 1 orang membawa jiwa kepada Yesus, bayangkan. Tahun berikutnya berarti 40, tahun berikutnya 80, tahun berikutnya berapa, tahun berikutnya berapa. Saudara, saya kalau ceritakan berapa orang yang saya bawa kepada Yesus nanti seperti agak sombong ya. Tapi dimanapun kita berada, kita sampaikan, beritakan tentang Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Dan kita dilindungi konstitusi karena agama yang kita punya syiar, asal jangan mencaci maki agama orang lain, jangan menjelekkan agama orang lain. Dan kita hanya menceritakan keyakinan kita di dalam Yesus. Dan kita kasih pencerahan bagi orang tersebut, bagaimana dia bisa masuk surga. Nah, sehingga ketika dia sulit untuk menerangkan dia bisa masuk surga, seperti ibu tadi harus masuk neraka dulu katanya, ya kita kasih jalan yang lain yang gampang, yang tidak masuk neraka dulu langsung bisa ke surga, yaitu hanya lewat Yesus. Itu yang ngomong bukan saya, ibu itu langsung tadi yang ngomong itu ya. Harus percunjian dulu semuanya. Oke saudara, saya mau berdoa Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa YouTube yang ada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.